Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang prosedur pengadaan pada bisnis startup yang disusun oleh kami, yaitu saya sendiri, Rainal Pramuda Sumangkut. Ada saya, Esa Pamungkas. Dan saya terakhir, Virgi Rizky Andika. Oke, di sini kita akan membahas tentang startup di Indonesia, membangun bisnis startup, kemampuan utama yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur dalam bidang IT, dan yang terakhir beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjadi konsultan IT yang handal. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang startup di Indonesia. Pengertian bisnis startup, seringkali kita mendengar istilah startup di kehidupan sehari-hari. Namun apa yang dimaksud dengan bisnis startup itu sendiri? Kata startup yang merupakan berasal dari bahasa Inggris memiliki arti sebuah bisnis yang baru saja dirintis maupun bisnis yang sedang dirintis. Bisnis startup merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi maupun digital. Di Indonesia, saat ini sendiri kita sudah melihat banyak pengusaha muda yang sudah memulai keperuntungannya melalui pembangunan serta mengembangkan bisnis startup ini. Contoh bisnis startup di Indonesia adalah ada Gojek, Tokopedia, ataupun Shopee. Tips dalam menjalankan bisnis startup yaitu membentuk tim yang solid dan konsisten, terus bertanya dan jangan puas diri, mencari pemberi dana yang dapat menjalankan bisnis, memiliki mentor yang berpengalaman, membuat roadmap usaha, mengandalkan pemasaran secara digital, dan memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri dan usaha yang dikembangkan. Membangun Oke, bisnis. materi yang kedua dibacakan oleh Esa. Silakan. Nah, untuk membangun bisnis startup itu termasuk perkara yang mudah. Meski begitu, bukan berarti hal itu bisa dilakukan asal-asalan. Ketika Anda memiliki fondasi yang kuat, waktu untuk membangun startup, ada kemungkinan besar startup yang dibuat bisa bertahan lama. Nah, maka saya akan bacakan kiat-kiat singkat membangun startup. Pertama, temukan ide bisnis. Menurut Neil Blumenthal, startup adalah perusahaan yang memiliki visi untuk menyelesaikan masalah sosial. Maka dari itu, sudah jelas kalau inovasi adalah hal yang tak bisa dipisahkan dari jenis perusahaan ini. Yang kedua itu buat rencana bisnis. Nah, rencana bisnis adalah hal yang wajib yang harus Anda miliki. Rencana bisnis membuat strategi pemasaran menjadi lebih konkret. Begitu pula dengan rencana jangka panjang dan target pencapaian. 3. Cari sumber dana. Nah, umumnya dana ini ada 6. Dana tersebut yaitu dana simpanan pribadi dan kredit, dana teman dan keluarga, pendanaan perusahaan, investasi personal, bank, dan crowdfunding. Yang keempat, temukan orang yang sepemikiran. Di awal pembangunan ini sangat penting untuk Anda menemukan orang yang sepemikiran ke depannya. Orang-orang yang memiliki visi serupa akan banyak membantu Anda di proses awal. 5. Bangun keberadaan offline dan online. Karena sekarang banyak sekali startup dalam bentuk online, kita juga harus membangun juga dalam keadaan offline untuk memikat berbagai macam untuk memikat berbagai pangsa pasar. Nah, untuk prosedur-prosedur membangun bisnis secara legal, pertama mengajukan nama. Yang kedua itu membuat akte. Yang ketiga membuat SOP. SOP merupakan surat keterangan domisili perusahaan yang harus didapat dari kantor kelurahan, lalu dilanjutkan lagi ke kecamatan untuk diterbitkan. Surat keterangan domisili ini membutuhkan akte perusahaan sebagai persyaratannya. Membuat SKDP. SKDP merupakan surat keterangan domisili perusahaan yang bisa didapatkan dari kantor kelurahan. Membuat keempat itu permohonan NPWP.
Untuk bisa memproses NPWP, wajib untuk melampirkan salinan dari perusahaan, juga keterangan domisili yang tadi diteruskan. Nah, NPWP ini NPWP perusahaan, bukan NPWP pribadi. Yang kelima, pengesahan anggaran dan dasar. Tahap selanjutnya adalah perusahaan pengesahan anggaran dasar. Permohonan pendirian perusahaan tersebut akan dilanjutkan pada Menteri Hukum dan HAM, disahkan langsung oleh menterinya. 6. Pengajuan izin usaha. Nah, sekian untuk pembangunan secara legalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virgi Rizky Andika. Saya akan melanjutkan materi yang akan saya bacakan, yaitu kemampuan utama yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur dalam bidang IT. Nah, di bidang IT ini telah dipandang sebagai sektor yang tidak akan pernah mati, terlebih dengan kemajuannya yang terus berkembang dari zaman ke zaman, didukung dengan teknologi yang terus maju dan kegunaannya yang memudahkan segala aktivitas manusia. IT menjadi bidang bisnis yang semakin gencar dibutuhkan dalam hal apapun yang kita lakukan. Meski begitu, tidak sembarang orang bisa menjadi pelaku bisnis atau entrepreneur IT yang profesional. Karena seorang pebisnis IT yang baik tentu harus memiliki sejumlah kemampuan agar bisnis di bidang teknologi atau sistem informasi yang dijalankan dapat berjalan dengan sukses dan baik. Apa saja sih kemampuan yang wajib dimiliki? Nah, yang pertama, software development. Nah, berurusan dengan bidang IT tentu tidak jauh dari perangkat lunak atau software yang harus kita kenali dan berdalami. Di antara pesaing atau kompetitor yang ada di sekitar kita juga harus memiliki kemampuan software development untuk mengembangkan program berdasarkan kebutuhan dan pembaruan teknologi terkini. Kedua, fast learning dan problem solving. Dengan banyaknya istilah, program, dan informasi yang harus Anda ketahui, pebisnis IT juga harus memiliki kemampuan fast learning untuk secara cepat mengerti semua pembaruan yang terjadi secara cepat. Kemampuan problem solving juga sangat diperlukan, khususnya untuk mengenal cyber security atau machine learning secara lebih dalam agar dapat menyelesaikan hambatan saat terjadi masalah. 3. Manajemen data. Kemampuan terakhir yang juga tak kalah penting adalah kita harus memiliki keahlian manajemen data untuk cermat mengelola seluruh data dengan menggunakan teknologi yang ideal tanpa harus melalui cara manual. Kemampuan ini juga akan berfungsi bagi kita untuk menyusun strategi bisnis yang tepat dari informasi yang dikelola agar seluruh langkah penjualan yang dikeluarkan dapat sesuai dengan tujuan. Nah, selanjutnya, beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjadi konsultan IT yang handal. Nah, yang pertama, smart solution. Nah, smart solution ini sebagai konsultan harus smart dan solutif. Smart and solution maksudnya kita sudah memiliki dan mengeluarkan banyak uang untuk IT dan konsultannya. Wajib mendapatkan hasil yang memuaskan dan sesuai dengan yang diharapkan. Kedua, berpengalaman dalam implementasi. Nah, konsultan IT yang bagus adalah konsultan yang mampu sudah menyelesaikan banyak kasus dengan hasil yang memuaskan dengan permasalahan yang tidak mudah. Ketiga, legalitas dan kemampuan keuangan. Jadi konsultan IT yang sudah memiliki surat izin seperti CV dan PT bisa lebih profesional dan sangat cocok bagi bagi kita yang mengelola perguruan tinggi atau organisasi. Nah, yang keempat, SDM yang berkompeten. Konsultan IT tentu harus didukung dengan SDM atau sumber daya manusia yang berkompeten dalam dunia IT. Bukan hanya banyaknya orang, tapi lebih banyak pengalaman dan kompetensi yang dimiliki. Yang kelima, punya SLA atau Service Level Agreement dan harga yang proporsional. Nah, salah satu ciri konsultan IT yang profesional adalah mempunyai SLA, Service Level Agreement, sebagai penjamin kualitas dan dukungan purna jual dari kontraktor kepada organisasi atau perusahaan. Selain itu, harga juga patut kita jadikan tolak ukur karena biasanya pengelolaan sistem informasi membutuhkan biaya yang besar. Itu saja. Sekian penjelasan dari kelompok kami kelompok 10. Kami mohon maaf jika penjelasan kami agak kurang dan terlalu terburu-buru. Dan terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.